Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Dan nama kelompoknya Hari Wahyudi, Deganita Sari, Beni Firdaus, Kurnia Ramadhani. Dosen pembimbing Insinyur Ana Susanti Yusman, Master Engineer. Kegiatan pengaliran air untuk keperluan irigasi, pasokan air baku maupun keperluan lainnya membutuhkan suatu bangunan yang disebut bangunan utama. Dalam kriteria perencanaan irigasi atau KP02, bangunan utama didefinisikan sebagai semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi, biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air masuk. Terdapat bagian-bagian bangunan utama, antara lain 1. Bangunan bendung. Bendung merupakan bangunan yang dibangun melintang sungai sehingga dapat membelokkan air menuju jaringan irigasi. Adanya bendung akan membentuk genangan pada hulu bangunan. Selain itu, bendung juga dapat berfungsi sebagai penghalang banjir. Dua, pengambilan. Bangunan ini berfungsi untuk mengelakkan air dari sungai atau sumber air lainnya dalam jumlah yang diinginkan. Penempatan bangunan pengambilan sebaiknya dibuat sedekat mungkin dengan pembilas sehingga memudahkan dalam pembersihan sedimen. Bangunan pengambilan dilengkapi dengan pintu air yang berfungsi untuk mengatur besarnya bukaan pengambilan serta pengendalian saat terjadinya banjir. 3. Pembilas. Bangunan ini berfungsi untuk minimalisir benda dan sedimen kasar yang terbawa masuk ke dalam saluran irigasi. Benda dan sedimen kasar akan tertampung dan mengendap pada lantai pembilas. Saat pintu pembilas dibuka, maka aliran akan terkonsentrasi pada bangunan pembilas sehingga benda dan sedimen kasar akan hanyut terbilas. Empat, kantong lumpur. Bangunan ini berfungsi untuk mengendapkan sedimen halus yang terbawa masuk ke dalam saluran irigasi. Biasanya kantong lumpur ditempatkan setelah bangunan pengambilan. Kantong lumpur dibuat lebih lebar daripada saluran irigasi dengan panjang tertentu agar tercipta kecepatan aliran yang lebih lambat, sehingga memberikan kesempatan kepada sedimen halus untuk mengendap. Dasar saluran kantong lumpur juga dibuat lebih rendah yang berfungsi sebagai tempat penampungan endapan sedimen halus tersebut. Pembersihan kantong lumpur dapat dilakukan dengan cara membuka pintu penguras kantong lumpur sehingga endapan terbuang kembali ke sungai. Dalam kondisi tidak terdapat pintu penguras kantong lumpur, maka pembersihan dilakukan dengan pengerukan secara manual maupun menggunakan alat. 5. Bangunan perkuatan sungai. Adanya bangunan bendung yang melintang sungai akan mengubah pola aliran yang dapat menimbulkan sedimentasi maupun penggerusan pada dasar dan tepi sungai. Gerusan dapat membahayakan konstruksi bangunan sehingga diperlukan bangunan perkuatan sungai. Perlindungan terdapat gerusan di hulu tubuh bendung dapat dilakukan dengan menggunakan pasangan batu atau lantai beton di depan bangunan bendung. Selain pada hulu bendung, sisi hilir bendung juga rawan terhadap gerusan. Gerusan pada hilir dapat diatasi dengan membuat lapisan batu kosong atau menggunakan bronjong
yang ditempatkan setelah kolam olak. Gerusan juga dapat terjadi terhadap tanggul sungai baik di hulu maupun di hilir bendung. Perkuatan tanggul sungai dapat menggunakan bronjong, pasangan batu kosong, pasangan batu maupun beton dalam kondisi sungai pada hilir bendung yang lebar dan dalam dapat digunakan krip yang dibangun tegak lurus terhadap tanggul. 6. Bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mendukung kinerja bangunan utama antara lain: A. Alat ukur debit dan tinggi muka air baik di sungai maupun di saluran. B. Rumah operasi pintu. C. Peralatan komunikasi. D. Jembatan di atas bendung. Adanya jembatan akan memudahkan akses ke bagian-bagian bangunan utama. E. Instalasi mikrohidro dan tangga ikan jika diperlukan. Baiklah, itu hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.